Selamat malam. Saat dunia mulai sunyi dan sebagian orang memilih untuk memejamkan mata, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah yang tidak tercatat, tidak ingin diingat, tapi pernah benar-benar terjadi. Cerita yang mungkin terdengar mustahil, sampai kamu menyadari bukan hanya kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Dengarkan dengan lampu redup, jangan sendirian, dan pastikan pintu rumahmu sudah terkunci. Tempat di mana kisah nyata yang terpendam akhirnya berani bersuara. Ini bukan cerita karangan, ini pengalaman nyata. Dikirim oleh mereka yang pernah melihat, mendengar, dan tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Dengarkan baik-baik. Aku dan dua temanku, Raka dan Dika, sedang melakukan perjalanan darat dari kota P menuju kota K. Sudah malam, hujan rintik, dan kami semua capek. Jalanan sepi, dan mobil mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Akhirnya, kami memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel kecil di pinggir jalan. Tidak ada banyak pilihan. Lampu neon di depan hotel menyala samar, tanda seakan masih beroperasi. Resepsionis menyapa kami dengan senyum aneh. Kunci kamar diberikan, dan kami naik ke atas. Awalnya semua terasa normal. Kamar sederhana, ada meja, 2 ranjang, dan kamar mandi kecil. Kami tertawa, menonton TV sebentar, lalu memutuskan tidur. Tapi sekitar jam 1:30, lampu di kamar mati mendadak. Hanya cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela membuat bayangan kami terlihat panjang dan aneh. Raka bersiul untuk menenangkan diri. Tapi kemudian terdengar suara ketukan dan gesekan dari kamar mandi. Perlahan suara itu semakin jelas. Air menetes, pintu bergerak sendiri, bisikan tipis. Dika gemetar. Aku mencoba menyalakan senter, tapi lampu senter berkedip beberapa kali dan mati. Suara itu seakan mengikuti langkahku ke arah pintu kamar mandi. Tapi saat aku menoleh, kamar mandi kosong. Kami bertiga memutuskan untuk turun ke resepsionis. Tapi saat sampai di lobi, tidak ada siapapun. Meja resepsionis kosong, kunci-kunci berserakan di laci terbuka. TV di ruang tunggu mati total. Tidak ada suara. Hanya desau angin dari pintu yang terbuka sedikit. Aku menoleh keluar jendela, dan terlihat pelang hotel yang sudah reot. Catnya mengelupas. Mobil di parkiran kosong. Lampu neon yang semula nyala padam seluruhnya. Kami saling berpandangan. Nafas terendah. Ternyata hotel itu sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Tapi malam itu entah bagaimana kami bisa check-in dan masuk ke kamar. Sejak malam itu, setiap kali melewati jalan itu, kami selalu merasakan sorot lampu hotel yang sama. Meski jelas hotel itu sudah kosong lama, seakan ada yang menunggu pengunjung baru. Cerita ini dikirim dari narasumber.
Kalau kamu pernah mengalami kejadian yang sampai sekarang masih membuatmu terbangun di malam hari, jangan simpan sendiri. Kirimkan ceritamu kepada kami. Kami akan membacanya. Malam semakin larut dan cerita kita berhenti di sini. Tapi ingat, ada yang memilih untuk tinggal menunggu sampai kamu lelah. Jika malam ini kamu mendengar suara aneh, langkah kaki di belakangmu, atau pintu yang tiba-tiba berderi, jangan langsung menoleh. Bisa jadi bukan siapa-siapa. Aku pamit, sampai bertemu di kisah berikutnya jika kamu masih berani mendengar. Selamat malam.